Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohima, NPM 20220024. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya yang diampu oleh Ibu Umi Hartati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang sudah dibagi dengan kelompok saya, yaitu tentang kemerdekaan Mesir. Dan di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan adanya nasionalisme di Mesir sehingga Mesir itu bisa mencapai kemerdekaannya. So, buat teman-teman yang mau tahu, simak videonya ya. Baiklah, di sini peristiwa-peristiwa yang menyertai timbulnya nasionalisme Mesir sehingga Mesir mendapatkan kemerdekaan ada 8, yaitu yang pertama adalah masa modernisasi Mesir. A. Ekspedisi terhadap kaum Wahabi di Arabian. Pada tahun 1803, kaum Wahabi memberontak Turki dan merebut Mekah dan Madinah dari tangan Turki, yang kemudian mengancam Syariah. Sultan Turki Mahmud II pada tahun 1808 sampai 1839 memerintahkan Mesir untuk menindas pemberontakan Wahabi itu. Di bawah pimpinan Ibrahim Pasha atau putra Muhammad Ali, seorang militer yang diulang. Tentara Mesir menyerbu Arabia dan menindas kaum Wahabi, dan Arabia menjadi daerah pengaruh Mesir. B. Pada saat Mesir menduduki Sudan tahun 1820 sampai 1822, ketika itu Sudan menurut cerita adalah kota emas, di mana Muhammad Ali memerintahkan tentaranya di bawah Defrendey Bey. Pada 1823, Defrendey Bey mendirikan Khartoum. Sejak itu Sudan menjadi milik Mesir. Selanjutnya, Perang Messi-Turki 1 pada tahun 1832 sampai 1842. Sebab Mesir menuntut Syariah sebagai pengganti Morea yang dijanjikan Turki kepada Mesir dalam perang kemerdekaan Yunani, dan Turki pun menolak. Perangnya, Ibrahim Pasha menyerbu Syariah dan merebutnya dari tangan Turki. Terutama Turki terbukti bukan lawan terhadap tentara Mesir. Di pertempuran Korniah Antolia, tentara Turki hancur. Tentara Mesir langsung menyerang Konstantinopel. Poin yang keempat, Perang Mesir-Turki II terjadi pada tahun 1839 sampai 1840, di mana Inggris mendapatkan konsesi dan Turki untuk membuat jalan kereta api dari Syariah ke Teluk Persia dan dari Kairo ke Laut Merah. Yang kedua, Prancis memihak Mesir dan menganjurkan Mesir supaya kemerdekaan diri saja dari Turki dan membentuk kerajaan Mesir Arabia. Lalu Turki telah lama curiga terhadap Mesir karena Turki melihat gerak-gerik Mesir yang menunjukkan bahwa Mesir ingin merdeka dan Turki membentuk kerajaan-kerajaan Mesir Arabia. Peristiwa yang kedua adalah krisis terusan Suez. Krisis terusan Suez merupakan konflik mengenai terusan Suez, terusan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah yang terletak di Mesir. Krisis Suez dipicu oleh keputusan Presiden Mesir kala itu, Gamal Abdel Nasser, untuk menasionalisasi terusan Suez pada Juli 1956, sebagaimana dilansir dari History. Peristiwa yang ketiga adalah pemberontakan Arabi Pasha pada tahun 1882. Pemberontakan ini merupakan tanda timbulnya nasionalisme Mesir. Mula-mula gerakan anti bangsa asing, Inggris, Prancis, Turki, tetapi akhirnya menjadi gerakan untuk menuntut perubahan sistem pemerintah menurut adanya Undang-Undang Dasar. Gerakan Arabia Pasha timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Kairo.
Meskipun begitu, Arabia Pasha berhasil memaksa Khadive untuk menggantikan Dewan Menteri dengan orang-orang nasionalis pengikut Arabia Pasha. Tetapi Inggris dan Prancis memberi ultimatum agar dibubarkan. Rakyat Mesir marah dan membunuh semua bangsa asing di Mesir. Inggris meminta kepada Prancis menolak karena takut akan timbulnya krisis internasional bagi seperti dulu zaman Muhammad Ali. Ketika Prancis menolak, Inggris tidak ragu untuk bertindak sendiri. Peristiwa yang keempat yaitu Sudan menjadi kondominium pada tahun 1898, di mana menguasai perairan Sungai Nil yang penting sekali bagi kehidupan Mesir, dan hidup mati Mesir tergantung pada Sungai Nil. Kemudian Sudan memisahkan jajahan Prancis dan di Afrika Tengah atau Sarak Congo dan di Afrika Timur Laut Somali, dan Sudan memisahkan jajahan Inggris di Afrika Selatan. Baik Inggris maupun Prancis ingin mempersatukan jajahan-jajahannya dengan menduduki Sudan ketika Inggris mulai berhasil menguasai Mesir. Mulailah Inggris meluncurkan perhatiannya ke arah Sudan. Tokoh pejuang Sudan yaitu Muhammad Ahmad yang menamakan dirinya Al-Mahdi Rasulullah. Selanjutnya, peristiwa yang kelima adalah adanya Perang Dunia I, di mana status Mesir sebelum Perang Dunia I adalah resminya daerah Turki, prakteknya daerah merdeka, yang pada hakikatnya dikuasai Inggris. Ketika pada Perang Dunia I meletus, Mesir mengumumkan perang kepada Turki, yang dimana berarti melepaskan diri dari Turki. Segera, Inggris mengumumkan Mesir sebagai protektoratnya, atau Mesir tidak mengakui ini. Kemudian, Mesir atau Kairo menjadi markas besar Inggris, dan dari sinilah politik dan perang Inggris di seluruh Afrika dan Timur Tengah dikendalikan. Peristiwa yang keenam adalah Unilateral Declaration yang terjadi pada tahun 28 Februari 1922. Unilateral Declaration berarti Inggris memberikan dengan tangan kanan terbuka dan mencabutnya kembali dengan tangan kiri, dan juga merupakan detik yang bersejarah bagi Mesir, serta sejak saat itu dunia internasional menganggap Mesir telah merdeka. Selanjutnya, peristiwa yang ketujuh adalah pemerintah Raja Farouk 1936 sampai 1952, di mana peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Raja Farouk adalah Perjanjian Mesir-Inggris pada tanggal 26 Agustus 1636. Dalam suasana tertekan karena adanya ancaman perang dunia, maka Inggris dan Mesir saling mendekati. Inggris takut akan terputusnya hubungan Eropa sampai Asia jika terusan Suez diduduki musuh, dan Mesir takut akan kehilangan kemerdekaan karena negaranya terjepit antara kekuasaan fasis Italia yang sangat agresif. Peristiwa pemerintah Raja Farouk yang kedua adalah adanya Perang Dunia II, di mana dalam Perang Dunia ini Mesir memihak Inggris dan mengumumkan kepada Jerman dan Jepang 20 Februari 1945, yang mula-mula Mesir masih ragu dan membutuhkan sifat yang tegas dari Jepang. Selanjutnya, peristiwa yang terakhir adalah Revolusi Mesir pada tanggal 23 Juli 1952. Di mana pada tahun 1948 bersamaan dengan akhirnya mandat Inggris atas Palestina dan lahirnya Republik Israel, Mesir ikut menyerbu Palestina bersama negara-negara Arab lainnya. Mesir adalah pemimpin Arab language dan negara Arab yang besar dan terkuat. Besar harapan orang akan keberhasilan serbuan Mesir ke Palestina. Tetapi harapan ini terbukti sia-sia. Terutama Mesir dapat dikalahkan oleh tentara Israel dan tertahan di batas Israel. Kemudian terbukti bahwa kegagalan yang memalukan Mesir ini disebutkan oleh korupsi besar-besaran di seluruh Mesir.
Alat-alat perang yang dibelikan Kementerian Pertahanan Mesir untuk serbuan ke Palestina terbukti adalah alat-alat yang rusak. Angkatan Perang Mesir di bawah pimpinan Kolonel Gamal Abdul Nasser menurutnya supaya diadakan pembersihan, baik dalam pemerintahan maupun dalam Angkatan Perang Mesir. Tetapi tuntutan itu dibubarkan bahkan atas perintah Raja Farouk. Mereka yang menuntut pembersihan itu akan ditangkap dan dihukum. Opsir-opsir muda kecewa terhadap sikap Farouk, lebih-lebih karena Farouk mementingkan diri sendiri daripada negaranya. Begitulah tadi video penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang menyertai timbulnya nasionalisme Mesir sehingga Mesir bisa menjadi negara yang merdeka.